Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rio Hotspot Lovers, selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Oke, ini kan lagi rame nih, Marcelino Ferdinand lagi dihujat habis-habisan sama netizen Indonesia nih, yang bilang Lino ini egois, terlalu show up alias sok pamer sendiri. Dibales sama Lino di instastorynya yang nulis, hahaha, negara lucu. Berbagai pro kontra pun menyelimuti hal ini ya. Ada yang mendukung Lino, ada yang juga malah menghujat Lino. Oke, ini pendapat kami soal masalah ini ya. Ini pendapat kami aja loh ya. Yang pertama, kami akui Lino adalah salah satu talenta lokal murni terbaik saat ini. Skill dan kemampuan Lino emang di atas rata-rata pemain lokal murni kita. Tapi menurut kami, mental Lino dalam menghadapi hujatan netizen ini masih harus diperbaiki. Lino ini harusnya tahu kalau netizen plus 62 itu emang terkenal paling barbar di dunia. Bahkan kami menyebut netizen yang seperti ini tuh dengan nama fans kardus. Lino harus banyak belajar pada rekan-rekannya di timnas seperti Justin Hubner, Rafael Struijk maupun Nathan Choaon. Tiga orang ini juga nggak luput loh dari hujatan, tapi mereka ini mentalnya kuat sebab dari kecil udah diasah di luar. Rafael Struijk itu kan kita tahu dihujat habis-habisan, dibilang klemar-klemar lah, ayam sayur lah, siletoy lah, bapuk lah, dan lain-lain. Tapi Struijk ini enjoy aja tuh. Lalu Justin Hubner pun sama dihujat habis-habisan, dibilangnya pemalas lah, pembawa masalah lah, tukang jagal lah, gerasak gerusuk lah, dan lain-lain. Tapi Hubner enjoy aja tuh. Nathan pun sama, nggak luput dari hujatan juga, dibilang anak bawang lah, ingusan lah, amatiran lah, dan lain-lain. Tapi Nathan enjoy aja tuh. Nah, dengan kejadian ini, apa artinya? Mau dia main di liga manapun, kita nggak bisa pungkiri jika masih banyak pemain murni lokal kita. Catat ya, kami bilang nggak semuanya, tapi masih banyak. Bukan berarti semuanya loh ya. Ini mentalnya masih harus diperbaiki. Yang kedua, karena Lino ini adalah ex pemain Persebaya. Sementara kita tahu ya, baik pemain Persebaya, pemain Persib, ataupun pemain yang istilahnya jauh dengan PSSI pasti jadi sasaran hujatan netizen. Dan tentu di sini kita sadar jika SDM supporter kita ini masih banyak yang sangat rendah. Mereka ini cuma melihat pemain itu kalau lagi bagus, tapi kalau lagi jelek pasti dihujat habis-habisan. Jadi wajar dong kalau kami bilang sebagian netizen kita ini adalah mental sampah. Catat lu ya, sebagian. Contoh aja Pratama Arhan. Ketika Arhan main bagus, apa pernah ada yang muji-muji Arhan? Nggak pernah. Tapi giliran Arhan blunder dan main jelek, habis dihujat. Inilah realita miris sepak bola kita. Semuanya bobrok. Sadar dong sekarang. Yang ketiga pendapat kami ya, buat siapapun ya pemain bola, baik itu main di klub maupun main di timnas. Ingat, sepak bola itu bukan dimainkan oleh satu orang, tapi 11 orang. Buang jauh-jauh yang namanya sok pamer, sok paling jago, ingin show up, apalagi egois. Jangan pernah memandang rendah rekan satu tim, bilangnya si Anu mah jelek, si Anu mah kurang bagus. Jangan, sebab ketika lu main dalam satu tim, maka satu tim itu levelnya sama dengan lu. Jadi yaitu sih pendapat kami, semuanya harus dibenahi, mulai dari federasi, operatornya, liganya, pemainnya, pelatihnya, sampai supporternya, semuanya harus dibenahi. Ya memang berat kenyataannya, memajukan sepak bola Indonesia terlalu banyak permasalahannya.
Oke, lalu bagaimana nih peluang timnas saat melawan Guinea di babak playoff agar lolos ke Olimpiade? Jujur ya, kami bilang lawan Guinea ini justru jauh lebih berat. Kenapa demikian? Yang pertama, secara peringkat Guinea ini jauh di atas kita, yakni peringkat 76 dunia, sementara kita 134. Yang kedua, skuad dari Guinea ini sebagian besarnya bermain di Eropa, meskipun nggak semuanya main di Liga Utama Eropa lo ya. Yang ketiga, kita nggak tahu yang dipakai untuk melawan Indonesia ini Guinea U23 atau Guinea senior. Kalau pakai yang senior maka tambah berat sih, sebab 80% pemain Guinea ini main di Liga Eropa, khususnya Liga Prancis. Yang keempat, karena ini negara Afrika di mana fisik dan stamina serta mental itu 1 kali lebih kuat dibanding pemain Asia ataupun Eropa. Yang kelima, meskipun Guinea ini melewati atau jalur babak playoff, tapi lawan-lawannya di babak kemarin itu cukup berat semua. Ada Mesir, Ghana, dan Kongo. Tapi bukan berarti timnas U23 kita ini nggak punya kesempatan buat mengalahkan Guinea. Pasti ada kesempatan. Caranya itu disiplin. Jangan hilang fokus dan jangan egois. Ya emang sih, hilangnya Ridho ini kan jadi keuntungan buat mereka dan kerugian buat Indonesia. Apalagi lawan Guinea, Justin Hubner pun dipastikan absen karena akumulasi. Ya kita tunggu aja apakah Elkan Bagot bisa nyusul. Kalau enggak ya habislah Indonesia. Oke, ini kita bahas dari Persib yang kemarin banyak banget yang minta. Tiap hari ada yang minta, "Bang, bahas dong itu rumor Teddy Cahyono yang nomor 4." Banyak banget yang minta. Padahal ya, ini kan udah biasa. Hampir tiap musim juga Teddy Cahyono ya kayak gini. Tapi sebelum kita bahas rumor dari kode-kodenya Teddy Cahyono, tahukah kalian ini ada masalah nih di Persib nih soal Boyan Hodak, soal kontraknya Boyan Hodak. Nah, kenapa ya? Nah, buat yang penasaran nanti kita bahas di episode selanjutnya. Kita akan penuhi dulu permintaan kalian yang minta kode nomor 4 dari Teddy Cahyono ini ya. Yang pertama, kenapa harus diramaikan? Nomor 4 ini kan emang nomornya Teddy Cahyono. Jadi bisa aja dia ngunggah ini, dia lagi mengekspresikan pribadi dia sendiri gitu loh. Yang kedua, Teddy Cahyono ini kan megang 2 klub, Persib dan Prawira. Jadi kita nggak bisa nebak dong nomor 4 ini tuh buat Persib atau buat Prawira. Yang ketiga, kalau nomor 4 ini untuk Persib ya opsinya cuma 2. Kalau nggak back ya gelandang, sebab biasanya yang pakai nomor 4 ini kan back atau gelandang. Pendapat kami yang keempat adalah bisa aja kan ini tuh bukan nomor 4 loh, tapi nomor yang ada embel-embel 4-nya. Bisa 14, bisa 24, 34, 74, 84 dan seterusnya, ya kan? Tapi ya udahlah ya, daripada kalian terus penasaran dan nanya mulu. Ini Mimin kasih aja deh daftar para pemain yang berposisi sebagai back dengan nomor punggung 4 di Liga 1. Ya meskipun menurut kami belum tentu nomor 4, bisa aja 14, bisa 24, 34 atau 44 atau dan seterusnya. Tapi berikut akan kami tampilkan beberapa pemain dengan nomor punggung 4. Dah, silahkan tebak sendiri apakah di antara pemain-pemain ini ada yang sedang atau akan ke Persib, ya itu nggak tahu ya. Ada Elias Dolah dari Thailand milik Bali United, nomor 4 ya. Ada Anderson Sales dari Bayangkara FC pun, nomor 4 juga. Ada Leo Lelis dari Brazil, punyanya Borneo FC. Ada Yuran Fernandes Tanjung Verde miliknya PSM. Ada Barnabas Sobor asal Papua di PSIS. Ada Nosi Setiawan asal Sidoarjo dari Rans. Ada Nurdiansah asal Jombang di PSS Sleman. Ada Kleberson asal Brazil di Madura United. Ada Syahrul Lasinari dari Ternate di Persikabo. Dan ada Saiful Anwar Banjarnegara di Arema. Itu back semua lo ya, kalau emang nomor 4 ini back. Dan kalau emang nomor 4 ini tuh beneran buat Persib dan lagi main di Liga 1. Nah sebagai catatan, dari 10 pemain tadi itu cuma Yuran Fernandes aja yang kontraknya masih panjang di PSM, yakni masih tersisa 3 tahun lagi. Sisanya habis kontrak semua di akhir musim ini.
Ya silakan aja tebak-tebak sendiri aja, apakah ada yang nyangkut nggak nomor 4 yang kalian maksud itu, yang dimaksud Teddy Cahyono ya. Caranya gampang ya, kalau emang nomor 4 ini buat menggantikan Alberto Rodriguez, ya otomatis yang dicari adalah pemain asing. Tapi kalau yang nomor 4 ini diposisikan untuk menggantikan Victor atau Jupe, ya berarti yang dicarinya itu pemain lokal. Ya kalau kami pribadi ditanya, Bang, menurut abang siapa nomor 4 itu? Ya kami nggak bisa jawab. Kenapa demikian? Ya gimana bisa jawab, liga aja belum kelar. Terus belum ada satupun pemain Persib yang dicoret. Susah loh buat nebak-nebak. Kecuali Persib udah nyoret pemain nih, dan juga liga udah kelar, nah baru gampang nebaknya. Sebab sampai saat ini pun kami belum mendapatkan info apapun dari pihak Persib soal ini loh ya. Paham ya? Udah dijawab sama kami ya. Oke lanjut ya, kita akan penuhi lagi permintaan kalian. Kemarin kita udah bahas pemain yang dirumorkan akan pindah dari Liga 1 ke Liga 1 lain. Nah sekarang kita akan rekap juga nih pemain asing sementara yang kabarnya akan ke Indonesia nih, atau dirumorkan ke Indonesia. Nah akan dirumorkan ke klub mana? Nah kami ingatkan ya, ini tuh masih sebatas rumor semua lo ya. Catat, rumor semuanya. Yang pertama ada Matko Zirdum, asal Kroasia, bek tengah, klub asal tanpa klub ya, dirumorkan ke PSIS. Yang kedua ada Helio Cruz, Portugal, gelandang, klub asal Belenenses di Portugal ya, dirumorkan ke Semen Padang. Yang ketiga ada Emmanuel Freitas, asal Brazil, bek, klub asal Caneta, Portugal, ke PSIS. Yang keempat Ricardo Fernandes, asal Sao Tome, gelandang ya, klub asalnya Estoril, Portugal, ke Persik Kediri. Yang kelima Fernandinho, asal Brazil, winger, klub asalnya Marsakok di Malta, ke PSIS. Yang keenam Gabriel Furtado, asal Brazil, bek, klub asal Alzheimer, ke Persebaya. Yang ketujuh ada Brendan Lucas, asal Brazil, bek, klub asal Ho Chi Minh City, Vietnam, ke Semen Padang. Yang kedelapan ada Manuel Campos, Portugal, bek, klub asal Alexandria di Ukraina, ke Persebaya. Yang kesembilan ada Tihazau, Myanmar, striker, klub asal Freifeng di Kamboja, ke Persis Solo atau Persebaya. Yang ke-10 ada Abdallah Yassin, asal Mesir, gelandang, klub asal Al-Ansar, ke Bali United atau PSM. 11 ada Takuya Matsunaga, asal Jepang, gelandang, klub asal Yelimay di Kazakhstan, ke PSBS. 12 ada Rodrigo Rivas, Kolombia, striker, klub asal CD Amerika, ke Persebaya. 13 Maxwell Samurai, asal Brazil, striker, klub asal Birkirkha di Liga Malta, ke Barito atau PSS. 14 ada Lucas Vinicius Silva dari Brazil, striker ya, klub asal Haiphong di Vietnam, ke PSIS, PSS atau PSM. 15 Daisuke Sato, Filipina, bek kiri, klub asal Davao, ke Malut United. 16 Karius Laukzemis, Lituania, striker, klub asal Alessandria, Italia, ke PSS, Persis Solo dan Dewa United. 17 Muhammad Taha, Lebanon, kiper, klub asal Sanatek, ke Madura United, Arema atau Barito. 18 Alim Zumakulov, Rusia, gelandang, klub asal Tainan City, ke PSM atau Borneo. 19 Boburbek Yuldasov, bek, Uzbekistan, klub asal Basut di Bangladesh, ke Persita Tangerang. 20 Victor Blasco, Spanyol, sayap kiri, klub asal Visa KFC, ke Bali United, Arema, PSS atau Persita Tangerang. 21 Paulo Josue, Malaysia, gelandang, klub asal KL City, ke Persib Bandung. 22 Bruno Catanhede, Brazil, striker, klub asal Vital FC, ke Bali United. 23 Al Haji Gero, Nigeria, striker, klub asal tanpa klub ya, ke Persija atau Barito. 24 Chisom Cikatara, Nigeria, striker, tanpa klub ya, ke Persija atau PSIS. 25 Ibrahim Yakubu, Ghana, striker, klub asal Biuchun di Hong Kong, ke Persija. Nah baru itu ya, sejauh ini data yang masuk ke kami dari berbagai sumber. Ada yang dari Dirjen Imigrasi, dari agen pemain, dari sumber klub itu sendiri, dan juga dari berbagai pihak lainnya.
Soal jadi atau tidak kami pun nggak tahu karena kami bilang ini masih rumor. Paham ya?